Pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini berjumpa lagi bersama saya, Randy Supriyadi, dalam program acara Berendo. Pemirsa di rumah, hari ini kita kembali bertemu tentunya untuk mendengar kisah inspiratif dari narasumber kita hari ini. Tentunya anak SD nih, tapi bisa membanggakan sekolahnya bahkan hingga di tingkat nasional. Beliau merupakan peringkat 6 pada O2SN beberapa waktu yang lalu. Tentunya tidak hanya itu, ada banyak sekali prestasi-prestasinya yang sangat inspiratif sekali yang akan kita bahas hari ini. Dan langsung saja kita perkenalkan. Yang pertama sudah ada Nabila Aulia. Halo Nabila. Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Aulia. Nabila Aulia. Kelas berapa Nabila? 5C. Kelas 5C. Dari sekolah mana? SD 9. S9. Sehat hari ini ya? Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Dan selanjutnya sudah ada gurunya selalu setia mendampingi, tentunya ada Bapak Ginanjar Hadinata. Halo Bapak. Halo semuanya pemirsa di rumah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nih Nabila, prestasinya kan di renang ya. Udah berapa lama belajar renang? Udah mampir Udah berapa lama? Dari TK ya? 5 tahun. Udah 5 tahun. Wah, berarti kalau sekarang kelas 5 SD udah lama sekali tentunya ya. Ya, Itu TK kemarin kenapa awal mulanya suka renang? karena suka main air. Suka main air, dimasukin les sama orang tuanya. Ya, Itu orang tuanya hobi renang juga atau gimana? enggak. Enggak, hanya Nabila sendiri. Nabila sendiri. Ini Bapak nih sebagai guru olahraga Pak ya, di sekolahnya. Itu melihat perkembangan Nabila. Ini Nabila seperti apa Pak di sekolah anaknya? Nabila ini saya mengajarnya dari kelas 1 ya. Perkembangannya dari kelas 1 hingga kelas 5 ini sangat signifikan ya, apalagi di prestasinya. Dari kelas 1 dia sudah mulai renang. Dari sana saya ketika pembelajaran renang, kita ada pembelajaran renang. Ketika saya awal melihat Nabila, saya melihat anak ini punya potensi lebih ini di renang. Jadi saya komunikasi dengan orang tuanya kan. Dengan orang tuanya yang begitu support terhadap anaknya, hingga saat ini alhamdulillah prestasi yang didapat Nabila luar biasa sekali bagi saya. Nah, memang sudah dipantau dari awal kemarin Pak ya. Lihat ternyata Nabila punya potensi. Nabila berapa bersaudara? Nabila? 2. Berdua. Nabila anak keberapa nih? Anak kedua. Anak kedua. Itu kakaknya hobi renang juga atau Nabila sendiri di rumah hobi renang? Enggak, kakak hobinya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nabila hobinya renang, ini cukup jauh tentunya ya. Ini suka renang, apakah kemarin melihat ada keluarganya yang hobi renang juga atau terinspirasi dari siapa, ada nggak? Enggak. Nggak ada. Memang termotivasi sendiri tadi ya. Termotivasi sendiri untuk mau belajar renang. Luar biasa sekali. Ini sebagai guru olahraga tentunya Pak ya. Untuk melihat potensi anak-anak apalagi masih SD nih. Anak SD kan kita belum tahu nih Pak ya. Ini anak ini bakatnya di mana ya. Sebagai guru SD, bagaimana sih Pak kita bisa melihat oh anak ini punya potensi nih di bidang ini, di bidang itu bagaimana Pak? Jadi setiap pembelajaran kita itu kan dari dasarnya itu kan seperti gerak dasar lokomotor, non lokomotor, itu kan anak-anak kan kelihatan. Dan setiap materi itu pun kita mampu apakah seperti permainan sepak bola, wah anak ini potensinya kelihatan di sana. Kemudian ketika di pembelajaran renang, hampir berapa persen itu saya lihat anak SD 9 itu mempunyai bakat di sana. Piala pun yang banyak di SD 9 itu piala renang. Dari ketika saya belum masuk di SD 9 ngajar sana, saya lihat medali dan piala yang ada di sekolah itu renang lebih banyak itu. Memang ternyata di SD 9 fokusnya banyak ke renang Pak ya. Ya. Ini memang terfokuskan dari sekolahnya, memang ada ekstrakurikulernya yang memfokuskan untuk renang, atau memang satu kebetulan juga nih Pak, sekolah tersebut banyak atlet-atletnya nih, bagaimana itu Pak? Mungkin sekolah itu termasuk sekolah favorit ya. Saya rasa sekolah SD 9 itu termasuk sekolah favorit, hampir rata-rata atlet yang ada banyak ingin masuk ke SD 9. Dan juga pelajaran renang pun tetap kita adakan setiap bulannya di sana ya. Jadi dengan ada pembelajaran renang tiap bulan, jadi peningkatan anak-anak hobi mengikuti kegiatan renang itu meningkat. Dan juga saya koordinasi dengan orang tuanya kan, dengan orang tua, Bu, anak ibu ini kalau saya lihat dari kegiatan yang kita lakukan ini punya bakat ini Bu. Balik lagi kepada orang tuanya.
bersedia atau tidaknya. Nah, berarti memang sudah dilihat dari awal juga kerjasama dengan sekolahnya yang baik juga berarti Pak ya. Ini Nabila, tadi kan katanya suka renang dari TK. Kalau ikut lesnya dari kelas berapa? Lesnya dari kelas 1. Kelas 1 udah ikut les. Itu kemarin pada awal mula di TK, udah pernah ikut lomba nggak sih? TK, udah. Udah pernah ikut lomba, menang nggak? Enggak. Belum, memang perjalanan panjang ya untuk meraih piala ini, bahkan kemarin meraih peringkat 6 Pak ya, Ya. di O2SN, Ke nasional. di tingkat nasional. Itu boleh dong ceritakan kemarin gimana waktu lomba di tingkat nasional O2SN-nya? Berapa lama kemarin latihannya? 6 tahun. Oh, cukup lama juga ya persiapan untuk O2SN. Itu bagaimana Pak kalau dari pihak sekolah nih untuk menyiapkan anak-anaknya untuk tingkat lomba seperti O2SN ini, kan ajang lomba yang sangat bergengsi sekali Pak ya, untuk di tingkat pelajar tentunya. Jadi kemarin itu untuk persiapan Nabila ketika mau ke tingkat nasional itu sempat kita kasih dispensasi sama Nabila untuk melakukan latihan rutin lebih ya, sampai dia harus kita istirahatkan dulu belajar di sekolah, tapi dia belajar secara daring di rumah. Jadi dia melakukan intensitas latihannya dari pagi sampai sore ya Nabila, untuk mengejar ke nasional itu tadi. Ini biasanya kalau kita di sekolah tentunya Pak ya, sebagai seorang guru yang menjadi tantangan terbesar selain anak-anak juga nih, ini untuk izin orang tua. Karena kan orang tua kan ada yang ragu juga untuk mengembangkan anaknya sih. Oh, saya nggak mau, anak saya mau di sana saja, nggak mau di sini. Itu untuk komunikasinya seperti apa sih Pak, pendekatan seorang guru kepada orang tua itu? Jadi komunikasi itu penting ya antara guru dengan orang tua. Jadi ketika kita memilih antara akademik dan non-akademik ini, makanya saya bilang sama orang tua, Bu, kalau kita memaksakan akademik dan non-akademik ini kita ingin tunjangkan secara bersama, pasti kedua-duanya nggak akan tercapai, Bu, saya bilang kan. Jadi kita harus memilih salah satu, kita lihat bakat anak kita ini di mana. Kalau memang di akademik dia lebih menunjang dibanding non-akademiknya, silakan kita kejar akademiknya. Tapi kalau sebaliknya non-akademiknya lebih berprestasi, sudah kita teruskan di non-akademiknya. Jadi akademiknya ini kita sebagai menggiring dia nantinya. Berarti memang tentunya ada komunikasi juga Pak ya, antara guru dan orang tua, bagaimana sih sikap orang tua sebaiknya untuk mendukung anaknya agar bisa memiliki prestasi yang luar biasa. Kita ngobrol lagi Pak ya, bersama Bapak juga Nabila hari ini. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih tema yang sama hari ini, yaitu Bawa Bangga Nama Sekolah. Masih bersama Bapak Ginanjar Hadinata, seorang guru pembimbingnya, dan juga ada Nabila Aulia, kelas 5 dari SD Negeri 9 Kota Bengkulu. Ini tadi ternyata Nabila sudah suka renang dari sejak TK, tapi yang fokus ini mulai sejak SD nih. Ini ada panjang perjalanannya. Itu kalau lagi lomba, itu persiapannya apa aja sih yang perlu kamu siapin, Nabila? Apa aja biasanya? Makan. Makan dulu, alat renang juga disiapin ya. Itu kalau untuk peralatan renang biasanya pakai apa aja yang perlu disiapin oleh Nabila? Full boy, snorkel, pedal, pin. Pin. Itu memang harus lengkap ya?
Iya. Harus lengkap. Itu kalau Nabila masih dibantu orang tua sejauh ini ya? Itu orang tuanya mendampingi terus nggak sih kalau Nabila lomba? Iya, didampingin terus. Didampingi terus. Ini tentunya dukungan orang tua juga menjadi salah satu faktor ya untuk membuat anak ini bisa bersemangat nih kalau mau ikut lomba. Ini Bapak kan sudah cukup lama Pak ya? Sudah dari tahun berapa Pak untuk mengajar di tingkat SD? Untuk di SD itu di 2016 saya. 2016, jadi sudah cukup lama ya. Tentunya memperhatikan karakter-karakter anak SD itu ya. Kalau kita melihat saat ini Pak ya, dan pada zaman Bapak awal dulu gitu, itu apakah ada perbedaan Pak untuk karakter anak sekolahnya dan juga perkembangan nih, terutama pada bidang olahraga renang ini? Jadi dari awal saya masuk ke SD 9 2016, itu untuk karakter peserta didik yang ada di SD 9 itu sampai sejauh ini tidak terlalu jauh perbedaan, hampir sama. Kemudian untuk perkembangan peserta didik di SD 9 sampai saat ini alhamdulillah sangat signifikan kami lihat dari prestasi baik di akademik, non-akademik kami selalu berprestasi. Dan kemudian kemarin ada beberapa peserta didik itu mampu mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional yang dilakukan secara daring, dapat medali emas juga di bidang akademik. Kemudian di non-akademiknya Nabila baru pulang ODSN dan ke Juprop dia dapat best player. Luar biasa sebenarnya kan, sekolah kami jadi terangkat dengan Nabila ini. Jadi sudah banyak sekali tentunya ya prestasi yang ditorehkan oleh Nabila. Ini baru kelas 5 SD tapi udah banyak banget. Nabila, apa aja yang udah dimenangin lomba-lombanya? Ingat nggak? Ingat nggak udah menang lomba di tingkat apa aja? Di kota, di provinsi, nasional, apa aja? Kota, provinsi, kejuprop. Kalau lomba yang paling berkesan bagi Nabila, lomba di mana? O2SN. O2SN. Kenapa? Kenapa suka banget sama O2SN nih? Karena kolamnya bagus. Kolamnya bagus. Selain itu apa lagi? Sebenarnya banyak sekali ya kenang-kenangannya, karena memang pemirsa seperti kita ketahui bersama ya, salah satu perlombaan olahraga yang paling bergengsi, apalagi saya zaman SD dulu Pak ya, untuk O2SN ini paling bergengsi banget nih. Kalau udah ikut O2SN berarti udah luar biasa banget, apalagi bisa meraih peringkat 6 tentunya ya. Itu kemarin Bapak juga mendampingi Pak? Yang kemarin menampingnya pelatihnya, saya ada kegiatan lain jadi. Oh, ada pelatihnya. Itu sebagai guru olahraga Pak ya, melihat untuk persiapan bagian olahraga renang nih. Kalau di Bengkulu seperti apa sih Pak? Apakah cukup mendukung nih untuk fasilitasnya atau masih cukup kalah jauh nih kita dengan daerah-daerah luar? Tentunya sangat jauh kita ketinggalan, khususnya di fasilitas ya. Seperti kolam, sarananya yang kita lihat sampai saat ini ya, seharusnya minta bagian pemerintah untuk tetap memperhatikanlah atlet-atlet yang ada di Kota Bengkulu ini nantinya kan. Biar mereka bisa berprestasi. Ini aja mereka yang ada ini PON ya ke Medan Aceh ini kan, ada banyak atlet Bengkulu yang berangkat ke sana itu. Itu pun ya pihak pemerintah saya minta untuk tetap fokus perhatikan mereka di sana. Karena memang olahraga ini salah satu ajang yang cukup menaikkan nama daerah juga Pak ya. Karena ini cukup bergengsi juga, apalagi untuk acara-acara yang secara resmi dilaksanakan oleh pihak pemerintah juga tentunya ini ya. Ini Nabila, selama kamu renang nih ya, udah banyak sering ikut lomba, yang paling berat tuh latihan apa sih? Latihan subuh. Latihan subuh. Kenapa? Kenapa berat nih subuh? Harus bangun pagi ya. Harus bangun pagi-pagi. Kalau untuk teknik renang kan ada gaya kupu-kupu, gaya bebas, terus ada gaya dada, ada gaya yang lain sebagainya. Kalau Nabila fokusnya kemana? Kebebas. Bebas. Kenapa? Karena suka bebas. Suka bebas karena memang lebih nyaman tentunya ya. Mungkin setiap anak itu memiliki berbagai macam potensi dan bakatnya masing-masing Pak ya. Untuk memilih tentunya peran pelatih juga penting nih. Nah nih Pak, untuk sebagai seorang guru, tadi kan Nabila kan nggak hanya latihan di sekolah juga, tapi di luar juga. Itu apakah ada kerjasama nih antara pihak sekolah dengan pelatih-pelatih daerah dari luar juga nih Pak, untuk menjalin kerjasama tersebut agar bisa sama-sama memiliki prestasi nih? Jadi komunikasi itu penting ya. Jadi kami pihak sekolah terus berkomunikasi kepada setiap pelatih yang ada, terutamanya peserta didik kami yang mengikuti kegiatan di luar seperti renang, karate, silat. Selalu kami komunikasi bagaimana perkembangan peserta didik kami ini.
Sekarang kami pun akan mempersiapkan mereka untuk kegiatan O2SN tahun depan. Untuk tahun depan Nabila ini insya Allah akan ikut lagi ajang O2SN tahun depan nantinya. Itu ODSN itu bisa berapa kali sih Pak kita ikut nih Pak kalau sebagai anak sekolah nih? Jadi dia itu sesuai dengan kelompok umurnya. Nabila di kelas 4 kemarin ikut, kemudian di kelas 5 dia masih ikut, di kelas 6 nanti dia nggak bisa lagi dia. Oh itu apakah ketika kita sudah juara nih di kelompok umur sebelumnya di kelas 4 nih, Ya. tiba-tiba di kelas 5 mau ikut lagi itu apakah masih bisa Pak? Jadi kalau di aturan juknisnya, ketika dia sudah menjuarai tingkat O2SN tingkat nasional, dia tidak boleh lagi untuk ikut. Jadi kalau dia belum menjuarai, dia boleh mengikuti lagi kegiatan O2SN tersebut. Seperti Nabila kan baru masuk di 6 besar, masih bisa dia mendapat peluang untuk dapat medali emasnya nantinya. Istilahnya Nabila sudah ada melihat Pak ya gambaran seperti apa sih lawan-lawannya ke depannya nanti. Karena sudah pernah ikut juga di ajang A2SN ya. Ini Nabila, kamu kemarin sebelum lomba A2SN latihannya berapa hari sekali sih? 6, Dalam seminggu berapa kali latihannya? 6 kali, 6 dalam seminggu. Dalam seminggu 6 kali latihan. Itu latihannya biasanya di jam berapa? Jam 4 Terus jam berapa lagi? dengan subuh. Dengan subuh. Itu memang di-push banget ya buat Nabila. Itu Nabila kalau lagi persiapan mau lomba renang, itu ada nggak sih makan makanan yang nggak boleh Nabila makan? Banyak. Banyak ini harus ditahan juga apalagi kalau anak-anak SD tentunya hobi banget jajan ya. Nabila apa aja yang nggak boleh dimakan kalau kamu mau lomba renang gitu? Mie goreng, mie kuah, coklat, Yupi, marshmallow. Goreng-gorengan juga ya. Ya goreng-gorengan nggak boleh. Berarti ada banyak banget. Ini berat nggak sih bagi kamu? Berat nggak? Enggak. Biasanya untuk makanan penggantinya kamu makan apa? Daging stick. Daging stick. Wah, ini memang cukup terjaga juga nih ya. Ini biasanya ngingetin kamu terus buat Nabila jangan makan ini, Nabila jangan makan itu siapa? Mama. Mama. Ini mama selalu stay ya buat mendampingi Nabila. Itu kalau dari pihak sekolah Pak ya. Tentunya kalau anak sekolah ini yang pasti adalah dukungan dari pihak sekolah juga. Itu bentuk dukungan seperti apa sih Pak yang dilakukan oleh pihak sekolah agar anak-anaknya bisa fokus nih untuk memiliki prestasi pada bidang-bidang tertentu tentunya? Sebenarnya kita itu dari pihak sekolah itu hanya sebagai fasilitator saja ya, memfasilitasi anak-anak bagaimana dia berprestasi, kemudian kembali lagi ke pihak orang tuanya, ke anaknya juga. Jadi kita tidak bisa memaksakan, oh kamu harus gini, kamu harus itu, tidak. Jadi kita hanya memfasilitasi aja, kamu ada bakatnya di sini, kamu ada bakatnya di sini. Tinggal orang tuanya mau tidak mengembangkan bakat itu yang ada pada anaknya. Kalau orang tuanya mau mengembangkan, pasti dia lakukan. Kalau dia tidak mau ya jalan di tempat aja jadinya kan. Berarti memang kerjasama antara pelatih, guru, orang tua ini tentunya menjadi kolaborator yang harus Pak ya dilakukan oleh pihak sekolah juga agar bisa menjalin kerjasama yang lebih luar biasa lagi dan juga bisa meningkatkan prestasi anak-anaknya nantinya. Kita akan ngobrol lagi Pak ya bersama Nabila juga. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo. You held me down, but I got up. Got ready 'cause I hadn't don't see it all, see it all. I've got the eye on the tiger and fighter, dancing to the fire 'cause I am a champion and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion 'cause I am a champion and you're gonna hear me roar.
kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih tema yang sama, hari ini bawa bangga nama sekolah. Masih bersama Bapak Ginanjar dan juga Nabila. Nabila udah banyak prestasinya, udah lama juga ikut renang tadi. Itu kalau untuk hobi lain ada nggak sih kamu Nabila? Ada hobi lain nggak selain renang? Nggak ada. Nggak ada, memang sukanya renang aja. Ini tadi kakaknya hobinya bahasa Inggris katanya. Kalau Nabila nggak ada ikut-ikutan juga? Nggak. Juga. Nih Nabila, kamu kalau lagi latihan renang, latihan yang paling sulit itu bagian apa sih? Apakah harus larinya? Apakah saat latihan renangnya mungkin kamu nggak kuasai itu apa? Yang paling beratnya? Yang paling berat jogging. Joggingnya, kenapa? Sesak. Oh susah, ini nggak kuat. Jadi memang kurang hobi jogging tadi ya. Itu kenapa sesaknya? Nggak kuat larinya atau memang ada hal lain? Nggak kuat larinya. Nggak kuat larinya. Itu Nabila kalau selain, tadi kalau mau lomba latihannya 6 kali seminggu. Kalau lagi nggak ada lomba latihannya berapa kali? Sama juga. Sama juga, berarti nggak ada perbedaan ya? Enggak. Itu masih bisa main nggak sih kamu? Masih bisa main sama teman-teman nggak? Kalau lagi sekolah, terus lagi langsung mau renang juga, ada waktu lagi nggak buat main sama teman-teman dekat rumah? Ada. Masih bisa main juga tentunya ya. Kalau anak-anak ini memang jam bermain juga Pak ya, ya sampai dikurangi juga nanti terbebani juga bagi anak-anaknya ini. Ini kan udah banyak Pak ya kita cerita juga dari perihal renang, perihal fasilitas juga tentunya. Itu kalau untuk sebagai seorang guru nih Pak ya, itu kan ada latihan renang khusus nggak sih Pak untuk anak-anaknya yang lain-lain nih selain yang fokusnya sebagai atlet kalau di sekolah? Jadi memang di kurikulum itu kan ada pembelajaran renang ya kan. Jadi situ kita diagendakan pertemuannya setiap 1 bulan 1 kali pertemuan. Jadi kegiatan tersebut sebagai sarana refreshing anak ketika kejenuhannya menghadapi pelajaran yang tiap hari dia ketemu. Jadi dengan adanya kegiatan pembelajaran renang itu ya kita bisa melihat bakat anak ini tadi ya kan. Kemudian anak menjadi refresh kembali ketika mengikuti kegiatan pembelajarannya. Berarti selain sebagai untuk olahraga, ini juga ajang rekreasi juga Pak ya, agar anak-anak tadi tidak jenuh juga belajar di sekolah. Ini kalau untuk anak-anak yang mau lomba dari zaman-zaman dulu sampai sekarang, mungkin salah satu kendalanya adalah Pak untuk diperizinan nih Pak. Di perizinan ketika anak mau sekolah itu kalau dari SD 9 ini bagaimana Pak? Izin anaknya mau lomba, apakah dibatasi nih? Kamu cuma boleh lomba sehari, kalau enggak yaudah gitu, bagaimana? Kalau untuk perizinannya kita batasi, kita malah lebih support itu. Jadi ketika alhamdulillah dengan adanya Bu Kepala Sekolah kita ini Bu Rahayati Daud yang sangat mendukung penuh semua kegiatan di sekolah, terutama perizinan. Kemarin si Nabila pulang dari O2SN dapat reward dari Bu Kepala Sekolah ya. Jadi setiap anak-anak itu yang sudah mengikuti lomba, yang berprestasi, kita panggil di saat kegiatan upacara pagi, kita umumkan dengan serta didik yang lain bahwa Nabila mendapat juara Kejupprov. Jadi memotivasi anak-anak yang lain supaya ikut dalam ajang-ajang olahraga yang lainnya. Ini kalau sebagai seorang pelatih juga Pak ya, selain sebagai guru olahraga juga Bapak nih. Kalau anak-anak mungkin yang sudah dewasa lebih enak nih Pak, sudah bisa teratur nih. Kamu latihan ini, kamu jangan mangkat tuh. Ya udah gitu. Kalau anak-anak SD nih Pak, tantangan seperti apa sih Pak yang dilalui oleh seorang guru olahraga nih? Jadi kalau yang anak SD ini tantangannya mungkin masa bermain mereka ya kan, tentunya bermainnya pasti berkurang dengan porsi latihannya. Jadi ketika kita dalam melakukan kegiatan latihan ya, kebetulan saya juga sebagai pelatih bulu tangkis. Jadi hal yang terjadi itu ketika di lapangan maupun di kolam pasti anak itu lebih banyak bermainnya. Jadi dia bermain dengan teman-temannya. Jadi fokus untuk latihannya itu terkadang bercabang dengan dia bermain. Jadi di sanalah kita sebagai pelatih melihat bagaimana strategi kita kepada peserta didik ini tadi untuk fokus pada kegiatan latihan kita itu tadi. Ini kalau sebagai anak sekolah, apalagi anak SD, tentunya kata Bapak tadi ada strategi khusus nih Pak ya. Ini kalau anak SD yang paling sering dialami permasalahan adalah menjaga mood anak-anak. Betul. Nah ini seperti apa Pak? Trik
atau tips nih dari Bapak untuk menjaga mood anak-anak tadi agar dia bisa belajar juga, dia juga bisa nyaman nih Pak. Ini tentunya kendala besar juga ya bagi kita juga selain seorang guru gitu Pak. Jadi untuk menjaga mood anak-anak ini ya, sama anak-anak ini kan kadang berbeda karakter mereka ya kan. Jadi kita memahami karakter mereka itu kalau kita pahami satu-satu mungkin susah kita. Jadi kita buat suasana kegiatan tersebut menyenangkan bagi mereka. Jadi ketika kegiatan itu menyenangkan, mereka pun moodnya akan enak. Kalau moodnya udah enak, jadi enak apa yang ingin kita sampaikan. Yang penting anak-anaknya udah nyaman, jadi Bapak juga udah nyaman sebagai seorang guru, baru bisa tersampaikan Pak ya, Iya. informasi apa sih yang mau dipelajari hari ini, seperti apa tentunya. Ini kalau untuk anak yang mau lomba nih Pak ya, itu pendampingan seperti apa Pak sih Pak yang dilakukan oleh pihak sekolah agar anak-anak ini bisa terarah nih, oh iya kamu nanti saya siapkan ya untuk lomba tahun depan, nanti diarahin sama guru ini atau seperti apa Pak? Jadi kalau anak-anak yang untuk kita persiapkan untuk kegiatan event kedepannya, kita sebagai pihak sekolah hanya sering berkomunikasi dengan orang tuanya, dengan anaknya. Kita tanya terus perkembangannya, bagaimana latihannya, hari ini latihan atau tidak. Terus kita perhatikan juga udah sarapan belum di sekolah. Alhamdulillah dengan perhatian dari pihak sekolah, anak-anak yang ada di SD 9 pun sampai saat ini mampu memberikan prestasi yang terbaiknya. Dan ada pendampingan juga luar biasa sekali tuh ya, Nabila. Ini Nabila kan kemarin ODS ini tuh udah keberapa? Pertama ya? Pertama kali? Iya. Pertama kali. Yuk saat kamu melihat area ODSN nih, kan jauh nih. Di mana kemarin lombanya? Di Jakarta. Di Jakarta. Suasana seperti apa sih yang kamu rasakan saat itu? Seneng kah atau bagaimana? Gimana? Senang. Senang ya, karena melihat banyak teman-teman baru. Dapat teman baru nggak? Dapat. Dapat dari mana aja teman-temannya? Dari Aceh, Bandung, Jogja. Jogja. Kemarin yang juaranya dari daerah mana itu? Jogja. Dari Jogja. Kalau menurut Nabila nih ya, Nabila kan udah sering kan ikut lomba. Itu kalau lawan terberat untuk di O2SN kemarin daerah mana? Jogja. Jogja itu ya. Karena mungkin pelatihannya lebih khusus Pak ya. Ini Bapaknya mungkin udah berlalang buana juga Pak ya, udah kemana-mana tiap daerah juga. Ini Pak melihat fasilitas yang ada di Bengkulu nih, tentunya dengan yang di Jawa, itu cukup signifikan nggak sih Pak perbedaannya? Jauh, sangat jauh kita kalau untuk fasilitasnya dari Provinsi Bengkulu. Kalau kita bandingkan ke Jawa, mungkin kejauhan kita bandingnya. Kita bandingin aja ke sesama Sumatera aja kan, yang terdekat seperti Palembang, Lampung, ya kan, Padang. Mungkin kita ketinggalan. Berarti memang harus perhatian juga Pak ya sebagai pemerintahan juga bagaimana untuk mendukung nih para atlet-atlet kita agar bisa fokus ke lombanya, fasilitas juga memadai, jadi lebih enak juga Pak ya sebagai seorang pelatih dan juga sebagai seorang atlet. Kita ngobrol lagi bersama Bapak dan juga Nabila. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo.
kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih tema yang sama hari ini. Bawa bangga nama sekolah masih bersama Bapak Kinanjar dan juga Nabila. Ya, kita masih berbicara perihal prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Nabila. Yang tentunya tidak hanya di tingkat daerah, bahkan sudah di tingkat nasional nih ya. Tentunya untuk sebagai atlet renang. Ini masih kelas 5 SD pemirsa ya. Tapi ini baru segelintir kayaknya ya. Masih beberapa yang dibawa oleh Nabila. Boleh Nabila dikasih tahu nih. Ini udah menang lomba apa aja Nabila? Provinsi dengan ODSN. Ini apa ini? ODSN provinsi. ODSN. Ini yang lainnya lomba apa aja? Jogprop. Oke, ini yang paling tinggi yang mana? Yang ini. Oh, yang ini ya? Yang ini, boleh dong dipegang dulu. Ini lomba apa nih kemarin yang juara 1 itu? Lomba ODSN. Oh, 2SN di tingkat Provinsi. Boleh ceritain dong gimana kemarin waktu lombanya? Itu lombanya di mana? Di Rafflesia. Di kolam Rafflesia. Ada berapa banyak sih lawan Nabila kemarin pesaingnya? Ada 4. Ada 4. Dari mana aja? Dari Curug. Dari Curup. Terus dari mana aja? Dari kota ada juga? Ya ada. Dari kota. Selain itu ada lagi dari daerah luar? Enggak ada. Nggak ada. Yang paling berat menurut Nabila itu dari daerah mana sih sebagai lawan Nabila kemarin untuk bisa melaju ke nasional? Dari mana? Dari kota juga? Dari Curug. Dari Curup. Ini memang Pak ya, untuk lomba renang ini kita sudah beberapa kali juga bertanya dengan beberapa atlet. Ini katanya salah satu pesaing berat dari daerah Kota Bengkulu adalah rekan-rekan dari daerah Curup. Ini apa sih Pak yang menjadi hal utama menurut Bapak sebagai guru olahraga dari permasalahan ini juga? Jadi Kota Curup itu termasuk banyak atlet juga di sana ya. Jadi persaingan antara Bengkulu dengan Curup itu cukup ketat sampai saat ini. Baik mau di cabang olahraga apapun, Curup selalu menggiring kota. Jadi untuk tingkat ODSN, tingkat provinsi kemarin, Nabila pesaingnya Curup juga. Kemudian untuk tahun depan ini nanti sepertinya Curup juga tetap menggiring dari belakang ini. Ini apakah memang kabupaten lain tidak mampu mengimbangi karena fasilitas yang ada di daerahnya atau bagaimana Pak? Sebenarnya setiap atlet itu mampu sih mengimbangi, cuma terkadang itu kan pola latihan sama jam latihannya tentu kan berbeda mereka ini. Jadi di mana jam latihan mereka dengan jam latihan yang ada di Kota Bengkulu itu pasti berbeda, dan juga pola latihan setiap pelatihan berbeda, dan juga SDM-nya juga salah satu penentunya. Itu apakah pernah nih Pak untuk anak-anak di sekolahnya yang mungkin punya prestasi di bidang atlet olahraga itu sudah dibanding nih ke Curup? Seperti apa sih pola-pola latihan di Curup sehingga ini cukup kuat nih menjadi pesaing kuat juga? Atau Bapak sendiri Pak sebagai guru olahraga nih yang datang ke Curup langsung untuk mempelajari seperti apa sih pola latihan yang ada di sana gitu? Jadi sebenarnya kalau untuk renang saya kan tidak terlalu fokus dalam kegiatan tersebut. Jadi cuman teman-teman saya hampir sebagian pelatih renang ya dari berbagai klub yang ada di Kota Bengkulu, yang mereka sampaikan memang pelatih di Curup itu bagus katanya. Jadi pelatih-pelatih yang lain itu bukannya tidak bagus, tapi program latihan yang mereka miliki sudah sangat baik. Soal cukup mumpuni Pak ya untuk bisa bersaing bahkan di tingkat nasional tadi. Ini sebagai guru, selain menguasai karakter anak-anak juga, tahu karakter anak-anak juga. Kalau guru Pak, apalagi guru pendamping nih ya, anak-anak itu kan kalau ikut lomba belum tentu menang nih. Ada saat-saatnya mereka kalah. Itu untuk bisa membuat mereka tetap termotivasi nih Pak. Kadang kalau anak-anak SD ini kebanyakan nih Pak ya, udah ikut lomba, aduh Pak nggak mau lagi, udah kalah kemarin, takut. Itu untuk menimbulkan motivasi agar mereka tetap semangat, ini seperti apa sih Pak sebagai seorang guru? Sebenarnya kalau untuk meningkatkan motivasi anak itu sebenarnya balik lagi bagaimana kita penyampaian kita kepada peserta didik kita. Jadi ketika dia gagal di saat ini, gagal itu bukan berarti dia tidak akan bisa juara. Hanya gagal itu ya kejuaraan juara yang tertunda. Tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya dia akan mendapat juaranya. Yang juara saat ini pun itu pernah mengalami kegagalan. Jadi kegagalan itulah untuk kita belajar bagaimana kita untuk menjadi yang terbaik nantinya itu.
Ini sebagai seorang pendamping, guru pendamping juga Pak ya, dalam berbagai macam, apalagi di fokus bidang olahraga. Itu nggak sih Pak pengalaman yang mungkin yang paling unik nih saat Bapak mendampingi anak-anak lagi lomba di bidang olahraga tuh Pak? Jadi yang paling unik ketika kita mendampingi atlet kita, itu ketika dia melihat lawan itu, apalagi kalau dia belum pernah juara, dia ngelihat lawannya itu juara satu, dia selalu mentalnya ya kan, aduh Pak, lawan si A katanya kan dia udah juara nih kan. Saya bilang mereka, jangan takut nak, saya bilang kan. Yang menentukan juara itu ketika kalian sampai ke finish paling dulu. Itu yang menentukan juaranya. Kalian sama-sama makan nasi, latihan sama, apa yang kalian takutin, saya bilang kan. Jalani aja, berdoa yang paling penting, saya bilang kan. Insya Allah kalau memang rezeki kalian untuk juara, kita pasti akan juara, saya bilang. Itu apakah ada pola latihan khusus Pak yang dikhususkan nih untuk latihan membentuk mental anak-anak agar bisa kuat untuk bersaing? Karena memang selain latihan fisik juga, mental ini menjadi pengaruh juga Pak ya. Karena kata orang kan mau seberapa besar pun latihan fisiknya, tapi kalau mentalnya udah down, udah langsung lemah nih. Ini apakah ada latihan khusus Pak untuk bagian mental nih tentunya, apalagi anak-anak SD yang masih baru mau belajar nih? Jadi untuk latihan khusus mental itu sebenarnya ada sih sebenarnya. Jadi terkadang mental anak-anak itu balik lagi dari kita motivasinya itu tadi yang kita sampaikan kan. Kalau kita memotivasi terus peserta didik atau atlet kita, seolah dia akan mendengar dan dia tanamkan di dirinya, kira dia ke bawah ketika dia lomba nanti kan. Oh iya kata bapak dulu, ngapain kita harus takut sama orang ya kan. Akhirnya dengan secara alami itu akhirnya memotivasi dirinya sendiri nantinya. Berarti guru pendamping juga sangat penting sekali Pak ya untuk bisa menjaga kestabilan mental anak-anak ketika sedang bertanding tentunya. Kita akan ngobrol lagi Pak ya, dan juga Nabila. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih bersama dua narasumber kita yang luar biasa. Hari ini ada Bapak Gena Najar dan juga Nabila, seorang atlet yang masih dini sekali tentunya. Ini masih panjang perjalanan Nabila nih ya. Ini sebagai seorang guru olahraga juga nih Pak ya. Itu harapan ke depannya Pak untuk pemerintah tentunya di bidang olahraga kalau di Bengkulu ini apa sih Pak? Jadi harapan kami sebagai orang olahraga sangat meminta kepada pemerintah untuk perhatian lebihnya ya, terutama kepada atlet kita yang ada di Provinsi Bengkulu ini, bagaimana terutamanya masalah sarana dan prasarana untuk lebih ditingkatkan lagi, kemudian perhatiannya terhadap atlet yang ada di Provinsi Bengkulu ini ketika dia mengikuti kejuaraan, ketika dia kembali dari kejuaraan, mohonlah diperhatikan, disambut, itu sebagai pemacu untuk bagi atlet ini lebih bersemangat lagi untuk berprestasinya nantinya. Ini Pak, sebagai guru olahraga Pak ya, tentunya sebelum anak-anak lomba, itu apakah guru ada survei dulu nih Pak? Kira-kira lawannya nanti seperti apa sih? Nggak jadi bidang olahraga nih Pak ya, di bidang apapun untuk terutama pada olahraga. Itu apakah ada survei khusus nih? Oh nanti lawan kita akan berat nih karena ada seperti ini, seperti itu. Mulai dari fisiknya, mungkin ya dia pernah menang juara apa, apakah ada itu Pak? Jadi kalau untuk surveinya kita nggak terlalu mengikuti survei. Jadi ketika kita bertanding, siapapun lawan yang ada, kita hadapi. Jadi tidak, kalau kita melakukan survei seperti itu, kita menganggap, kita udah takut sama orang itu. Jadi saya tanamkan dengan serta didik, ada lomba, ada pertandingan, siapapun lawan, jalanin, kita lihat prosesnya di akhirnya nanti, saya bilang. Nah, luar biasa sekali. Nabila, ini impian terbesar kamu nih di renang, kamu mau ikut lomba apa nanti? O2SN. Mau ikut ODSN lagi? Mau jadi juara 1 tentunya ya? Iya. Kamu mau nggak sih ada impian yang lebih tinggi lagi? Apakah diikut olimpiade, renang nantinya? Mau? PON.
mau ikut PON. Wah, nanti semoga harapan dari Nabila ini bisa terwujud ya pemirsa ya. Tentunya harus latihan yang giat. Jadi latihan itu harus terus konsisten ini. Nih Pak, apa sih harapan Bapak untuk atlet-atlet muda yang ada di daerah Bengkulu tentunya? Jadi untuk atlet-atlet muda yang ada di Provinsi Bengkulu, ya, saya berharap jangan mudah berpuas diri dengan apa yang dihasilkan saat ini. Terus berkarya, berprestasi, tingkatkan prestasinya sampai ke ajang tertingginya nanti ya. Ya kalau untuk di SD tingkat pelajar ada OSN, ya, tingkat dewasanya ada PON, sampai kalau bisa kita Bengkulunya ada perwakilan di Olimpiade nantinya. Nih, apa sih Pak saran Bapak nih untuk orang tua agar bisa terus mendukung anak-anaknya? Karena memang orang tua salah satu faktor pendukung Pak ya, bagaimana anaknya bisa maju berprestasi nantinya. Jadi kepada orang tua, saya meminta untuk selalu mensupport apa yang menjadi bakat bagi anak kita. Teruslah memberi dorongan, motivasi yang diinginkan oleh anak kita agar dia bisa berprestasi sesuai dengan bakat dan keinginannya nantinya. Jangan kita memaksakan hal yang bertolak belakang dengan yang ada di dirinya. Nah, berarti memang kita harus bisa fokus juga ya, dan orang tua juga harus bisa mendukung nih prestasi-prestasi yang ada oleh anak-anaknya. Boleh Nabila kasih pesan-pesan nih ke pemirsa di rumah agar bisa punya prestasi kayak Nabila? Halo semua, jangan pernah menyerah ya, biar bisa menjadi seperti saya. Nah, ini jangan mudah menyerah. Kata Nabila harus bisa semangat terus. Karena untuk meraih prestasi tentunya ada banyak sekali ya tantangan yang dilalui oleh Nabila. Jadi pemirsa di rumah tentunya ada banyak sekali tantangan yang harus kita lalui. Tidak ada kata terlalu muda untuk memulai dan tidak ada juga kata terlalu tua untuk memulai. Jadi umur berapapun kita harus mulai nih membentuk diri, dan juga kita jangan pernah takut dengan siapapun lawan kita. Karena memang kita harus lebih giat lagi latihan untuk meraih sebuah hal. Karena memang buah yang kita raih hari ini adalah hasil apa yang kita tanam pada masa dahulu. Jangan mudah menyerah seperti kata Nabila tadi. Dan akhirnya saya Randy Supriyadi mewakili kerabat kerja bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Hey kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hey kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan, jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai yang kau impi, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Yang kau impi seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Hey kawan, pasti kau dan aku sama-sama